Hari ini 17 Juli 2024 balik dengan pembahasan XAUSD atau Gold. Kita pertama cek by the daily. Supposedly daily-nya pasti strong bullish ya. Sudah pasti. Kenapa? Karena new all time high. Ini dari daily, teman-teman bisa ngelihat. Jadi momentum di sini pembentukannya. Kalau misalnya kita ngeliat dari daily kan kemarin ini masih masa sideways ya. Tapi kondisi sekarang adalah dia berhasil breakout, double bottom, strong bullish up, dan kondisi sekarang dia berhasil breakout previous all time high. It means masih akan melanjutkan penerbangannya lah kalau saya bilang. Kenapa? Ini karena sama seperti momentum di sini teman-teman. All time high, breakout all time high, lanjut terbang. Di sini lagi, misalnya kita cari yang lebih bawahnya lagi, mana yang dia membentuk base. Di sini kan ini all time high, dia nggak pernah tembus all time high tersebut, dia baru pertama kali tembus pas di sini ya, di level. Jadi dia lanjut menembus lebih tinggi. Ya ini teman-teman perhatikan di sini all time high, lanjut tembus lebih tinggi. Kondisi sekarang break all time high, lanjut lebih tinggi. Maka fokusnya adalah buy position dalam daily karena ini strong, totally strong for bullish. Oke, kita balik ke Owanda. Dan sell bisa nggak King? Ya selalu bisa teman-teman, karena dalam setiap penguatan tuh selalu ada retracement-nya. Dan dalam setiap dorongan ke bawah selalu ada rebound. Jadi ini ada beberapa level yang perlu saya hapus dulu, yang nggak perlu kita perhatikan sedikit. Kenapa? Karena sudah kita ngomongnya jauh lebih atas lagi. Ya kita sudah ngomong di level yang lebih atas. Jadi beberapa level, yang 2443 masih boleh deh, 2430 nih. Oke, this level masih boleh untuk ditempatkan. Ini adalah area kemarin, jadi kemarin kita entry sell, itu sell dia drop, ngasih kita profit 100 pips lebih. Dan saya sampaikan bahwa 2430 sebenarnya, 2430 sampai 2428 kan, bahwa itu bisa jadi buy scalping. Turns out ternyata dia totally strong terus menerus mengalami penguatan. Cukup disayangkan saya cuma bisa secure sampai 80 sampai 90 pips, but that's fine. Karena juga didn't expect this much ya. Tapi ketika dia berhasil break 2450, saya sudah bilang ya udah ini berarti dia going to another all time high. Bisa ngehit sampai 2470. Itu di grow count saya rilis semalam. Kondisi sekarang bagaimana? Itu kan pertanyaannya teman-teman sekarang ya. Apa sih yang kita bisa lakukan sekarang, King? Oke, begini. There's two possibilities. Pertama adalah going for sell retracement dan kedua adalah buy continuation. Ya, there's two possibilities. Kita cari dari pembentukan yang seperti ini dulu. Kita ambil dari area yang closingannya. Baru nanti kita ambil area dari pembentukan liquidity graph-nya. Drop satu di sana. Ini ada bawah sini satu. See? Naik, nahan, naik. Nah, di sini juga ada satu lagi. Oke, this level sebagai patokan kita. Ini di H1. Kalau kita change to H4, itu nggak akan kelihatan. Ya, di H4 nggak akan kelihatan. Di bawah sini baru kelihatan. 2432. Kenapa? Karena H4 strong bullish. Jadi pasti kalau saya gubah candle, ini hanya strong naik-naik terus saja. Ya, dia ninggalin apa di sini teman-teman? Yes, ninggalin order block ya. Tetap naik, blok, naik, baru nahan lagi. Dan teman-teman lihat sini, there's a big gap yang kebentuk. Jadi potensial dia bisa nutup gap tersebut seandainya dia memang harus retracement. Kita balik ke H1. Kondisi sekarang kita perhatikan di sini. Pertama adalah 2479. Ini dia naik sampai 2481, ini dia naik sampai 2481. Ya, dua-duanya sampai 2481 dan 82, 81 dan 82. Tapi close-nya dia selalu di bawah 2479. Jadi saya tulis dulu 2479. Ya, 2479 piro iki? 24794 atau 24795 lah, saya buletin aja. Ya. Terus base di bawahnya ini berapa? 2468. 2468 ya, 2468 kita lihat di sini dalam lower time frame M15 sih teman-teman akan lihat ada pembentukan yang lebih signifikan lagi this level ya. Ini saya lebih lebarin lagi, jadi teman-teman bisa ngeliat ya, naik, drop, nahan di sini. Ini kuat turun kemarin, tadi pagi, lalu dia balas satu kali candle naik atas dan saat ini kembali bergerak lambat. Ini adalah 2465 sampai 2468. 2465, 2468. Artinya apa? Kita bisa ngelihat support. Pertama tuh ada support dulu di H1 ya, di 2468 dan dia taking for granted bawah habis sampai 2465. Kalau di sini sih dia lowestnya sampai 2464, tapi saya ambil yang dekat aja. Ya 2465, 2468. Artinya apa? Jadi kalau misalnya nanti dia drop lagi ke bawah 2465, 2468, ini potensial dia untuk masih bisa buy for another places ya. Jadi kita bisa entry buy. Jadi ini bisa menjadi area buy high risk kita. Oke. Lalu di mana area yang sebenarnya kita bisa masuk buy dengan kondisi yang lebih baik ya, jauh di bawah sini.
Ya ini 2450-an. Ya kalau misalnya saya ubah ini jadi time frame yang lebih kecil, M30 semisal, atau misalnya M15, sih. Jadi teman-teman bisa perhatikan up, drop, langsung naik dan nahan di perbatasan seperti itu. Ini di 2459 sampai ke 2457. Ya, atau kita bisa bulatin sampai 2460 lah, 2460 ya sampai 2457. Jadi lumayan lah untuk pergerakan 2457, 2460. Kenapa kok kita lebih banyak nyari area buy-nya? Jelas karena pembentukan all time high itu memberikan kesempatan kita untuk terus bullish ya, untuk terus bergerak lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat di M15, teman-teman bisa perhatikan dia sebenarnya hit memang sampai 82 ya. Di sini ini kan tadi saya tunjukinnya H1, makanya teman-teman lihat dia ada wick. Sedangkan kalau misalnya di M15 jelas di sini ada pembentukan yang lebih tinggi ya di M15-nya. Artinya apa? Ada yang namanya hidden supply, teman-teman. Ya, hidden supply. Di berapa hidden supply-nya? Dan ini hidden supply-nya di M15, yaitu 2479 sampai 2482. 2479, 2482 dan ini adalah area sell only for retracement, sell scalpingnya kita di M15. 2479, 2482 teman-teman bisa sell, dia naik ke atas teman-teman bisa sell selama apa? Selama dia nggak breakout di H1-nya 2479.5. Tetapi kalau misalnya masih di M5, M15 dia naik sampai 480, 481, 82, terus teman-teman sell itu masih possible. Kenapa? Karena kita ceknya basically dari time frame yang lebih rendah untuk supply zone-nya. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau intraday ya tunggu aja sampai H1 close kan. So kita ketemu area atas dan bawahnya 479, 482, 465, 468, 457, 460. Untuk buy-nya totally semua adalah buy high risk. Sell-nya adalah pasti sell high risk, sedangkan buy-nya namanya juga buy for continuation ya. Kita cari potential profit-nya, maka buy ini walaupun hitungannya high risk, tapi dia lebih mending dibanding teman-teman nge-sell. Dan kapan kita harus nge-buy jauh lebih banyak? Pasti ketika dia breakout all time high di sini. Break 79, lahan lagi di sini. Nah ini, ketika dia berhasil bullish lagi itu teman-teman buy continuation aja. Kenapa? Karena the only things left only above ya, only high. Dan saya bukan bisa pastikan sih, tapi at least saya bisa yakinkan ke teman-teman, if everything goes well, nggak ada black swan effect, tiba-tiba hal terjadi dan lain sebagainya, nggak ada apapun ya. Dan memang momentumnya sekuat ini, karena di daily juga strong, di H4 juga strong, maka 2500 itu most probably di minggu ini atau di minggu depan. Ya, di minggu ini atau di minggu depan. Kenapa? Karena umumnya ketika dia berhasil uptrend cukup signifikan, ketika dia pertama kali breakout, misalnya kita lihat pertama kali dia breakout all time high-nya. Kita ambil jangan yang di level deh, kita ambil yang lebih bawah. Ketika pertama kali dia break yang di 2000-an, misalnya di 2000-an ini saya ganti aja, saya tutup biar nggak pusing. Nah ini, misalnya kita ngeliat di sini ya, pertama kali dia break 2064 dia break, itu pergerakannya dia dari hari Jumat tanggal 1 dari 2064 sampai ke sini 2191, itu dari tanggal 1 hari Jumat itu nyampainya tanggal 9 hari Sabtu. Artinya 1 minggu aja dia nyampe dari bawah sampai ke atas sana. Begitu. Ya, jadi menurut saya bisa nggak kalau misalnya kita nge-sell? It's actually possible. Kenapa ya? Karena setiap ada penguatan, there's always be a retracement. Nggak mungkin nggak ada. Penguatan tuh selalu ada retracement. Bahkan walaupun retracementnya tuh singkat. Misal di sini naik, retrace, naik, retrace, naik, di sini nahan base lama, naik baru retrace. Pasti ada retracementnya. Tapi it will be a wiser choice kalau misalnya kita milih untuk keep buying and buying and buying. Sampai kapan? Sampai memang ada potensial reversal yang besar. Saat ini apakah ada potensial reversal yang besar? Belum. Ya, dari sini belum. Kalau misalnya kita ngomongin di H4, seandainya dia reversal, seandainya dia reverse dari sini, kan ini dia naik ke atas, besar ngambilnya, lalu dia drop lagi. If there's a potential for reversal, maka dia akan nutup gap di sini. Gapnya. Which is ini area 2457, 2460 kita kan. Tapi sampai bawah sini dia di 2443. Ada gap. Di H4 ya. Ada gap di H4. Kalau bingung gimana atau apa yang saya obrolin, teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci retracement kan. Misalnya teman-teman tarik dari yang sini sampai gap paling atasnya, maka area 20618 tuh 2447 di bawah sini. Ya, di gapnya. Jadi up, gap, baru naik lagi. Kalau misalnya dia memang respect the gap itself. Kalau misalnya enggak, ya it's just going up and up and up and up. Oke, jadi menurut saya apakah ada sell medium risk? No, there's no sell medium risk. Kecuali sudah jalan hari ini, sudah jalan besok, market membentuk base, drop dan lain sebagainya baru. Tapi kalau misalnya nggak ada, there's no sell medium risk. Apa yang bisa kita pelajari sekarang? Ya, going for buy.
6568, 5760, dia ngasih bawah lagi, kita buy lagi. Begitu. Jadi keep going for buy, dan harusnya kita bisa ngelihat 2500 sih. Dari pandangan saya, if there's no black swan effect. So jadikan mapping sebagai referensi, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan.